Terima Apakah kasih, Pak. terima Maaf kasih ya, Pak. dari Maaf. Pertanyaan saya ada dua, Pak. Mungkin agak naif ya, Pak. Mohon dimaafkan dulu. Yang pertama tidak. tadi, Bapak bilang jangan menjadikan Kristen sebagai agama. Tetapi, Pak, Ya. ya, Kristen kan pemahaman saya sendiri ya. Walaupun kita tahu bahwa Tuhan, Yesus itu adalah jalan hidup juga kebenaran. Tapi Ya. bila dengan kita selain menghidupkan Kristen, Kristen itu sendiri dengan hukum-hukumnya ya, Pak. Kan kita jadi Mm-mm. makin takut untuk berbuat sesuatu yang dimana Tuhan tidak suka untuk kita lakukan, Kang ya. Dan Mhm. ujung-ujungnya kalau kalau seperti ini kan kita jadi ingin mencari siapa sih Tuhan itu bagi kita sendiri, Kang. Ingin akhirnya kan apa semacam penyerang kokal kepada Tuhan, Pak. Mhm. Ya. Yang kedua, jika dikatakan tadi kekristenan mulai hilang setelah kekristenan itu dijadikan sebagai lembaga. Apakah ini bisa disimpulkan karena pemahaman dan penguraian setiap orang, khususnya para pemimpin agama pada waktu itu dalam memahami Kristus itu sendiri berbeda. Apalagi setelah itu dampak dunia yang makin rawan. Dalam hal ini contohnya ya Pak ya, kalau dalam ikan ada semacam kitab kitab Henok ya. Kitab Henok itu kan diklarifikasikan oleh pengikut Sudah bukan. pengikut penganut agama kan dua, dianggap sebagai apa kitab yang bijak dan bisa juga dianggap sebagai kisah ya Pak ya. Mhm. Terus kalau kita sebagai kita orang yang awam ini biasanya kan cuma bisa mencontoh dari pemimpin ya Pak ya. Dan kalau dan sebab dengan dalil kalau kita orang awam ini pemimpin adalah perwakilan Tuhan. Gimana dalam hal ini Pak? Terima kasih. Iya, baik. Ada dua pertanyaan dari Ibu Lisa, Lisa Chen dari Taiwan ya. Terima kasih buat pertanyaannya. Tadi saya mungkin agak sedikit menambahkan ya dari pernyataan Bu Lisa tadi. Saya tidak mengatakan bahwa Kristen itu tidak boleh menjadi agama, tapi jangan hanya sekadar. Kekristenan tetap agama ya, KTP kita nggak boleh agamanya kosong gitu ya, tetap di KTP kita kartu tanda penduduk agamanya Kristen begitu kan. Tetapi jangan hanya sekadar menjadi agama, karena agama Kristen itu berarti cuma status saja sebagai orang percaya, tapi tidak benar-benar menjadi orang percaya. Tapi kalau orang yang berkeberadaan sebagai orang percaya atau orang Kristen yang sejati, pasti agamanya Kristen. Sebaliknya orang yang agamanya Kristen belum tentu menjalani kehidupan seperti Kristus atau belum tentu menjadi Kristen yang sejati ya. Tadi Ibu juga kaitkan dengan penyerahan total gitu ya. Justru kalau seseorang yang memandang Kristen hanya sekadar agama, ini akan terbentur ya, akan terhalang untuk memiliki kehidupan yang berserah total kepada Tuhan. Tetapi ketika kita menyadari bahwa yang menjadi hukum kita itu bukan tulisan-tulisan, ya, tulisan-tulisan yang mematikan, demikian kata firman Tuhan. Tapi Roh itu menghidupkan, ya kan, gitu ya. Yang salah bukan tulisannya, tetapi kalau orang hanya menjalani, melakukan perintah tanpa memiliki nyawanya, itu jadi mati. Roh Allah lah yang menghidupkan. Nah, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita menyadari bahwa Tuhanlah yang harusnya menjadi hukum kita, disinilah ya kita bergantung penuh sama Tuhan. Hidup kita akan tegang, Bu. Tanda petik akan tegang. Jangan sampai saya melakukan kesalahan. Jangan sampai saya berbuat sesuatu yang membuat Tuhan tidak nyaman. Tanda petik ya, ketegangan kita bukan nanti kalau saya dipecat bagaimana, nanti besok makan saya bagaimana. Enggak, itu enggak tegang. Itu enggak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah orang-orang seperti ini, masalah kita adalah jangan sampai kita ya mengecewakan, apalagi sampai mendukakan, apalagi sampai menghujat Roh Kudus. Waduh, ngeri sekali. Nah, orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai hukumnya, mereka lah yang bisa berserah secara total gitu ya. Nah, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Aku jalan, kebenaran dan hidup. Yesus datang ke dunia bukan untuk mendirikan sebuah agama, tapi Yesus datang ke dunia menyerahkan hidupnya. Ini hidup. Kalau mau hidup seperti yang Tuhan mau, seperti ini. Ini jalan. Kenakan hidupku. Itu artinya jalan. Hidupilah kehidupanku. Jalan, kebenaran, dan hidup. Aku benar. Pengajaranku tuh tidak berasal dari diriku sendiri, dari pemikiranku. Semuanya dari Allah, itu kebenaran.
hidupilah ajaranku, lakukanlah seperti yang kulakukan, peragakanlah kehidupanku, engkau akan sampai kepada Bapa. Nah, banyak orang Kristen cuma begini, Bu Lisa dan Bapak Ibu sekalian. Saya kan sudah hidup dalam Tuhan, hidup di jalan Tuhan. Buktinya apa? Saya berdoa kepada Tuhan dalam nama Tuhan. Loh, bukan begitu. Artinya Yesus adalah jalan, berarti kita harus mengenakan kehidupannya. Hidup sama seperti Yesus itu. Barang siapa menyebut dia Tuhan, maka dia harus meninggalkan seluruh kejahatan. Waduh, banyak ayat lainnya ya. Jadi justru orang-orang yang tidak menjadikan Kristen hanya sekadar agama yang bisa melakukan penyerahan total kepada Allah, gitu ya. Nah, lalu yang kedua, kekristenan mengalami kemerosotan setelah kekristenan dijadikan secara legal, secara resmi menjadi lembaga agama. Kenyataannya memang demikian, Bu. Kenyataannya memang demikian ya. Kristen mulai mengalami degradasi, mengalami kemerosotan, dekadensi ya, dekadensi dari diawali dari spiritual kemudian sampai ke moral. Orang kemudian merasa legal membunuh orang lain hanya karena bertentangan, hanya tidak sependapat dengan dengan gereja, maaf. Contohnya seorang ilmuwan yang berpendapat bahwa bumi itu bulat. Ya, ilmuwan siapa itu? Bumi adalah bulat. Ya, gereja mengajarkan bumi itu datar. Dibunuhlah ilmuwan ini. Atas nama Tuhan loh. Kemerosotan spiritual yang diikuti dengan kemerosotan moral. Ya. Karena melembaga. Apalagi melembaga jadi negara. Negara sama dengan agama, agama sama dengan negara. Seram. Ya, seram. Padahal harusnya Kristen tidak boleh menjadi sekadar ya. Mungkin kalau tadi ada bagian yang saya seleptang, mohon maaf ya. Tapi maksud saya adalah Kristen tidak boleh hanya sekadar agama, tapi harus jalan kehidupan ya. Kesalahannya ada di mana? Ya, terletak terutama pada pemimpinnya. Pemimpin ini yang tergoda untuk bercinta dengan dunia, menjadi gembala-gembala yang jahat, gembala-gembala yang lalim, ya. Gembala-gembala yang hanya memanfaatkan domba-domba yang tambun, ya. Tapi nggak ngurusin domba-domba yang kering, kurus, ya. Yang sakit itu yang harusnya diurus, dirawat sama gembala. Tapi gembala justru merawat yang tambun-tambun karena dagingnya banyak, empuk, enak. Ya. Nah, ini sudah jadi gembala-gembala pemimpin yang jahat, ya, yang jahat itu, yang kepada mereka Tuhan menghardik, Tuhan menegur dengan keras, ya, penjahat. Gitu. Nah, gereja khususnya dimulai dari pemimpin ini harus membawa jemaat kepada Kristus untuk dipertunangkan sebagai perawan yang suci. Maka di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 1, 2, 3, Rasul Paulus berkata gini, aku takut ya, kalau kamu disesatkan seperti Hawa yang disesatkan pikirannya oleh ular. Karena aku hendak mempertunangkan kamu sebagai perawan suci kepada Tuhan, kepada mempelai pria surgawi, yaitu Tuhan Yesus. Nah, tapi gereja-gereja ya tidak sedikit nih, banyak gereja yang justru mempertunangkan jemaatnya dengan dunia. Ya, dengan dunia. Datang ke gereja, masalahmu selesai. Ya, kamu bisa nikmati kehidupan dunia, tidak ada sakit penyakit. Kalau pergi ke gereja, itu mempertunangkan gereja dengan dunia. Kalau petobat baru, ya wajar, ya diperkenalkan dengan kuasa Allah. Tapi setelah bertemu dengan kuasa Allah, what next? Gereja harus menggiring, membawa domba-dombanya, dipertunangkan kepada Tuhan. Nah, ini kesalahan banyak pemimpin gereja, ya, banyak pemimpin gereja dari masa ke masa. Mereka membiarkan kekristenan menjadi hilang. Ya, tetapi tugas kita untuk menyuarakan kembali, ini loh Kristen yang sejati, ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya. Tanpa Bapak Ibu harus bergabung menjadi anggota GSKI. Cukuplah jadi komunitas ABAM, komunitas Anda bertanya, Alkitab menjawab. Ya, kita belajar Alkitab secara jujur, tidak menyerang gereja manapun. Yang kita serang bukan gerejanya, tapi oknum-oknum yang mengatasnamakan diri sebagai hamba Tuhan, tetapi yang diajarkan adalah, maaf, ajaran-ajaran setan. Enggak deh, saya nggak boleh minta maaf. Itu ajaran setan, ngapain saya minta maaf? Saya cabut perkataan maaf saya. Mengaku diri sebagai hamba Tuhan, tapi yang diajarkan itu ajaran iblis. Nah, itu yang kita konfrontir. Itu yang kita, tanda petik, kita serang. Begitu. Ya, tanpa ad hemonim, tanpa merendahkan siapa orangnya,
menyebut namanya, wah ini pendeta nggak bener nih. Nggak, kita nggak urusan begitu. Tapi yang kita telanjangnya adalah pengajaran-pengajaran yang salah. Yang benar begini loh Alkitab bilang seperti ini. Ya, jadi Bapak Ibu tidak usah, kalau saya bukan GSKI nggak apa-apa Bapak Ibu, tetaplah di gereja masing-masing. Kecuali Tuhan memang suruh pindah ke gereja lain, bukan hanya GSKI ya. Pekalah dengan Tuhan, bergaulah dengan Tuhan. Ya. Seperti itu Ibu Lisa, semoga menjawab ya. Terima kasih Pak. Oh ya, sama-sama ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan pembacaan dari kolom chat yang masih terbuka kesempatan mungkin bagi Bapak Ibu yang lain. Tapi jangan raise hand ya, cukup ya. Tulis di chat ya. Silakan dibacakan. Ada pertanyaan dari Ibu Titi. Shalom Bapak Pendeta, saya mau bertanya, bagaimana memposisikan diri ketika saya berada di suatu gereja yang tidak mengajarkan suara kebenaran, ya, oleh karena saya bekerja di tempat tersebut ya, dan tinggal di kawasan tersebut. Sebab saya sudah punya bangunan berpikir sendiri tentang kebenaran firman Tuhan sejak saya mengenal Truth ID 2018. Ya. Lalu kesannya saya sembunyi-sembunyi, sebab mengenai ibadah-ibadahnya menurut saya biasa saja dan bisa saya dapatkan di buku-buku biasa. Mohon bimbingan bijaknya, Pak. Terima kasih, Sola Gracia. Ya, oke, Sola Gracia. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Ibu Titi ya. Tadi seperti yang saya sampaikan sebelum ini, bahwa Bapak Ibu dengan bergabung di komunitas ini tidak sedang meng-GSKI-kan Bapak Ibu ya. Tapi mengajak Bapak Ibu untuk bertumbuh bersama-sama dalam iman yang diarahkan menuju kepada kesempurnaan ya. Saya tidak mendapatkan pesan khusus dari Tuhan kepada Ibu Titi yang mengalami situasi konkret yang sedang dihadapi gitu ya. Tetapi secara umum saya hanya bisa berkata kalau Tuhan menempatkan Ibu di gereja tersebut ya, ada maksud dan rencana Tuhan. Mungkin Tuhan mungkin Tuhan mau Ibu menjadi saksi di sana ya. Saksi bukan terhadap orang-orang non-Kristen saja, tapi terhadap sesama orang-orang Kristen. Bagaimana cara memeragakan kehidupan yang menghidupi ajaran-ajaran dan gaya hidupnya Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Ya. Seperti itu, tanpa harus menyebut label, menyebut merek. Saya ini orang suara kebenaran, nggak usah. Ya. Saya belajar dari Alkitab seperti ini. Saya temukan ya Tuhan mengajari saya seperti ini tanpa perlu menyebutkan labelnya ya. Mungkin justru dengan menyebutkan labelnya suara kebenaran. Oh, saya belajar loh dari GSKI. Mungkin malahan Injil yang murni ini bisa terhambat gitu ya. Kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Toh yang menjadi goals kita bukan untuk cara-cara licik gitu ya, bukan motivasi yang busuk, tetapi kita murni untuk bersama-sama mengajak sebanyak mungkin orang sampai ke rumah Bapa ya, pulang ke surga bersama-sama ya. Jadi dari saya seperti itu yang bisa saya sampaikan ya. Tetaplah ada di sana sampai Tuhan menyuarakan pesannya secara khusus yang saya nggak berani intervensi, tidak berani tidak berani lancang dalam hal itu. Berurusanlah dengan Tuhan, bergaulah dengan Tuhan, jadilah garam di sana, jadilah terang di sana, supaya orang bisa melihat, oh begini tuh orang Kristen yang sesungguhnya, ya, Kristen yang sejati. Amin. Ya. Next. Yang berikutnya ada dari Bapak Juanda Tolage. Shalom Pak Yehuda. Shalom. Apakah hilangnya nilai-nilai kekristenan yang dahulu diterapkan oleh murid Tuhan Yesus dan jemaat mula-mula adalah merupakan intervensi sejak masuknya agama Kristen menjadi agama resmi dalam rezim kerajaan Romawi? Sehingga nilai-nilai kekristenan saat ini terdowngrade menjadi banyak kompromi dan bahkan sarana politisasi. Terima kasih Pak Yehuda dan tim. Ya. Baik, terima kasih Pak Juan ya. Ya Pak Juan ya. Terima kasih buat pertanyaannya. Kita tidak bisa menyalahkan hanya kepada satu pihak atau satu faktor saja, Bapak Ibu sekalian ya. Itu hanya salah satu ya. Ya. Salah satu. Karena Kristen ini adalah jalan penderitaan. Tadi saya sempat singgung di sesi pertama ya. Kristen ini jalan penderitaan. Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Demikian kata firman Tuhan.
Tadi juga saya saya sebutkan ya, Lukas pasal 14 ayat 33. Mungkin saya bisa bacakan saja ya. Lukas pasal 14 ayat yang ke-33. Lukas 14 ayat 33 berbunyi demikian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Jadi kalau mau menjadi murid Kristus, kalau mau menjadi Kristen, harus melepaskan diri dari segala miliknya, dari segala haknya. Tak layak ku berhak miliki diriku, hidup hanya untuk kepentinganku atau kesenanganku. Ya. Ini kekristenan yang sejati. Tetapi setelah melembaga, ini menjadi pintu yang terbuka lebar, ya orang-orang jadi bercinta dengan dunia. Orang bukan melepaskan diri dari haknya, justru makin memiliki hak yang lebih luas. Nah, ini gawat. Ini mirip seperti, ya analoginya seperti Yunus yang diperintahkan pergi ke Niniwe, justru dia pergi ke satu wilayah yang bertolak belakang dari Niniwe. Niniwe itu secara geografis adanya di sebelah utara, ya, tapi Tarsus, ya, Tarsus itu ada di sebelah selatan, agak ke timur tenggara selatan, barat daya. Jadi bertolak belakang dengan Niniwe yang ada di atas. Disuruh ke atas malah ke bawah gitu gampangnya. Nah, gereja disuruh untuk melepaskan diri dari segala haknya. Justru menggunakan kendaraan gereja untuk memperoleh hak menikmati dunia. Disitulah letak kegagalannya. Tetapi sekali lagi bukan hanya satu faktor saja. Ya, bukan hanya satu faktor. Kita melihat manuver-manuver di sini yang diuntungkan adalah satu pihak, yaitu pihak kuasa kegelapan, kerajaan kegelapan, iblis dan antek-anteknya. Mereka selalu bermanuver, mereka selalu melakukan segala macam upaya. Tujuannya terutama satu, supaya orang-orang Kristen tidak menjadi Kristen. Ini lucu ya. Supaya orang-orang Kristen tidak menjadi Kristen. Supaya orang-orang Kristen tidak menjadi seperti Yesus. Tidak menjadi seperti Kristus. Dilakukanlah segala macam cara oleh iblis dan kuasa kegelapan. Jadi faktornya bisa karena diri kita sendiri, bisa karena nafsu, hawa nafsu, ya, keinginan yang belum kita tanggalkan, belum kita lepaskan, ya. Bisa karena faktor eksternal dan lain sebagainya. Tapi tadi ya semacam pintu gerbang yang membuka gereja, ya, bercinta dengan dunia. Ya, satu faktor dari sekian banyak, Pak Juan. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Ya, next. Berikutnya ada dari Ibu Dwi Restiandari. Shalom Pak Yehuda. Saya Shalom. pernah mendengar bahwa keselamatan tidak bisa hilang. Tapi penguraiannya yang kurang cermat dan mendasar membuat pemahaman orang menjadi salah. Ya. Sehingga hidup kekristenan menjadi tidak sesuai tujuan awal. Ya. Tujuan Bapak Yahweh. Kemudian Bapak sangat menolong saya dan menghidupi kekristenan yang sejati. Ya. Amin. Ini pernyataan yang sebenarnya ada sebuah hal yang perlu ditanggapi juga begitu ya. Kalau seseorang sudah menemukan kekristenan yang sejati, ya, apalagi sudah menjalani kekristenan yang sejati, maka keselamatannya tidak akan pernah bisa hilang. Secara logika sederhana saja, Bapak Ibu, apa sih yang lebih besar dari Bapa di surga? Apa yang lebih hebat dari Allah? Tidak ada. Kalau Allah di pihak kita, ya. Nah, ini dulu kan ada lagu itu ya. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Zaman saya sekolah minggu dulu sering nyanyi lagu itu ya. Aku pahlawan Kristus gitu ya. Benar ya? Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Gitu. Memang tidak ada. Tidak ada lawan kita. Kalau Allah di pihak kita, tidak ada lawan kita. Tapi masalahnya, kita sudah di pihak Tuhan belum? Kalau kita ada di pihak Tuhan, nggak bisa orang mengusik hidup kita. Nggak bisa keselamatan itu hilang. Nah, ini ada hal yang sejalan juga dengan itu. Oh, dia sudah meninggalkan imannya. Dulunya Kristen, sekarang jadi non-Kristen. Bukan. Dia nggak pernah meninggalkan imannya. Orang dia belum pernah beriman. Kalau dia beriman, dia nggak mungkin jadi non-Kristen.
Ya, nggak mungkin jadi non-Kristen. Lebih baik dia mati daripada menyangkali Yesus Tuhannya. Itu orang yang beriman. Nah, kekristenan yang sejati ini adalah jaminan kepastian keselamatan. Memperoleh hak penuh, demikian kata suratan Petrus. Sampai kamu memperoleh hak penuh ya, kerajaan. Jadi bukan sekedar terhindar dari neraka, tapi memerintah bersama dengan Kristus. Ya. Terima kasih buat pernyataannya ya Ibu Dwi. Berikutnya silakan. Berikutnya dari Bapak Nofri Takasilian. Iya. Shalom Pak Yehuda. Shalom. Senang bisa bergabung dalam Zoom Keluarga Abam. Izin Amin. bertanya Pak, bagaimana menerapkan Matius 10 ayat 16 dalam hidup orang percaya? Matius 10 ayat 16, Yes. saya bacakan dulu ya. Baik, Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bagi kita sekalian ya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, ini tadi ayat yang saya singgung ya. Nggak tahu ini kirim chatnya mungkin sebelum saya mention ayat itu ya. Ternyata kita klik ya Pak Nofri ya. Oke, bagaimana menerapkan ayat ini dalam kehidupan konkret kita ya, kehidupan nyata kita. Nah, seperti yang tadi saya singgung di sesi pertama bahwa kita memiliki kerumitan masing-masing Bapak Ibu. Jadi satu hal ya, kita nggak bisa punya satu peraturan yang baku, begini loh cara menerapkannya. Tidak. Tapi yang bisa kita rumuskan adalah prinsipnya. Ya, prinsipnya. Ya, teknisnya itu bisa sangat beragam, tetapi nyawanya atau prinsipnya ini yang harus sama. Ya. Prinsipnya adalah bahwa di sini kata kuncinya adalah lihat aku mengutus kamu. Ya, mengutus kamu. Berarti ada beberapa hal yang bisa kita tarik pelajaran dari ayat ini. Yang pertama adalah siapa yang mengutus kita. Ini yang harus kita perkarakan. Ini hal yang sangat esensial. Ya. Siapa yang mengutus kita? Sudahkah kita mengenal pribadi yang mengutus kita? Ya. Lalu itu hal yang pertama. Hal yang kedua setelah kita berurusan dengan siapa yang mengutus kita, apa bentuk utusannya, bentuk pekerjaannya, bentuk tugas yang harus kita tunaikan. Lihat aku mengutus kamu, ini pasti ada hal-hal yang bersifat sangat teknis yang tidak bisa diuraikan satu persatu, sangat panjang sekali, gitu ya. Masing-masing ya Bapak Ibu dijabarkan sendiri sesuai dengan konteks kehidupan masing-masing yang sedang dihadapi ya. Bagi Pak Nofri, saya tidak bisa menjawab secara lengkap karena saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang Pak Nofri hadapi. Tetapi percayalah ya bahwa Tuhan beserta dengan Bapak ya akan memberikan hikmat kepada Bapak jika Pak Nofri dan kita semua bersungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, mencari ya berjuang untuk mengenali siapa pribadi yang mengutus kita dan apa bentuk utusan kita, bentuk tugas ya. Tugas yang untuk itu kita diutus. Ini kalimatnya mungkin agak ribet ya, saya perlu ulang lagi. Jadi pribadi yang kita harus mengenal pribadi yang mengutus kita, lalu jenis penugasan yang diberikan kepada kita. Yang untuk penugasan ini kita diutus sebagai utusan. Ya. Jadi bukan hanya sekedar domba di tengah-tengah serigala, cerdik seperti ular, terus seperti merpati. Ada beberapa binatang yang disebutkan di sini, ada domba, serigala, ular, dan merpati. Jangan langsung ke perumpamaan ini, tetapi harus esensinya dulu, prinsipnya dulu. Kenali siapa pribadi yang mengutus kita, dan identifikasi apa penugasan-penugasan yang dia percayakan kepada kita. Barulah kita akan diberikan kemampuan. Ya, nggak mungkin kok pribadi yang mengutus kita ini nggak memberikan kita jalan keluar. Nggak mungkin kok pribadi yang mengutus kita tidak memberikan petunjuk-petunjuknya supaya kita terus berkenan kepada Dia. Pasti Allah yang mengutus kita, kalau kita benar-benar mengenal Dia, akan menunjukkan jalannya. Begini caranya supaya kamu bisa cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya. Begitu Pak Novi. Kalau ada yang masih kurang puas atau belum menjawab, bisa diketik lagi di kolom chat ya.
Silakan berikutnya. Berikutnya dari Bapak Haris Frijon. Pak Pendeta, akhir-akhir ini saya menjadi jarang pergi ke gereja tempat saya ibadah selama ini karena saya merasa kering, kosong pergi ibadah ke sana karena pengajaran yang tidak membangun iman saya dan keluarga, jauh dari ajaran yang saya dapatkan di GSKI. Rasanya saya sia-sia buang waktu. Jadi saya bersama keluarga ikuti ibadah di GSKI live streaming saja. Saya pernah dengar Pak Erastus bilang jangan investasikan Ya. waktumu ke gereja yang Hmm. tidak membangun. Ya. Itu sebabnya saya tidak ke gereja itu. Apakah sikap saya sudah benar, Pak? Atau sebaiknya bagaimana, Pak? Di daerah kami belum ada GSKI. Ya. Oke, nanti akan kami follow up ya, Pak Haris, Pak Haris ya, bukan ya Pak Haris. Kami akan berkomunikasi secara langsung dengan Bapak, begitu ya. Tapi yang bisa kami sampaikan adalah seperti ini, Pak. Saya tidak mau gegabah melangkahi Tuhan, begitu ya. Bapak harus begini, harus begitu. Kelihatannya klasik ya, tetapi ini yang Tuhan mau untuk Pak Haris khususnya dengar dan kita semua dengar. Kita harus dengar sendiri suara Tuhan. Biar Tuhan sendirilah yang menuntun jalan langkah kita, gitu ya. Apakah Pak Haris sudah tepat? Saya tidak bisa, tidak berani memastikan sudah tepat ataupun tidak tepat. Ya. Konteks masalah yang Pak Haris hadapi, saya kurang bisa menangkap secara lengkap, gitu ya. Maka nanti akan tim kami ya, atau mungkin saya sendiri nanti akan hubungi Bapak ya, dan serta bisa memberikan solusi untuk kita pikirkan bersama solusi dari situasi kondisi yang dihadapi oleh Pak Haris ini, begitu ya. Apa namanya? Tadi saya juga singgung ya pertanyaan sebelumnya gitu ya, apa namanya di sesi 1 kalau saya tidak salah ingat tadi ya, bagaimana kita menghadapi orang yang udah nggak usah ke gereja lah, ya. Buat apa ke gereja? Ya. Toh orang-orangnya munafik misalnya begitu ya, atau orang-orangnya ya tidak membangun kira-kira seperti itu ya. Tapi firman Tuhan berkata bahwa janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya. Dan karena kita adalah makhluk sosial, ya, sedangkan ketika kita beribadah secara online itu kita tidak berinteraksi secara sosial. Kita nggak merasakan apa namanya kebersamaan memuji menyembah Tuhan. Urapan Tuhan secara langsung ketika hamba Tuhan menyampaikan firman-Nya. Nah, memang menjadi masalah ketika hamba Tuhan ini, seseorang ini mengaku diri sebagai hamba Tuhan, tetapi ternyata dia melayani, bukan melayani Tuhan, melayani diri sendiri, melayani setan, melayani kuasa kegelapan, kerajaan kegelapan. Ya. Mempertunangkan gereja dengan dunia, ya ini memang menjadi permasalahan serius ya. Nah, apakah Pak Haris Tuhan tempatkan di sana untuk berdampak bagi gereja itu, untuk mengubahkan orang-orang yang Bapak bisa jangkau dari sana, ya, atau bahkan bisa berdampak kepada pendetanya? Mungkin saja. Berurusanlah dengan Tuhan, temui Tuhan, tanyakan kepada Tuhan, dan Tuhan akan tunjukkan, ya, akan tunjukkan apa yang harus Pak Haris lakukan seperti itu, ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, ya. Tetaplah berdoa untuk kebutuhan Bapak berkomunitas, gitu ya. Next. Selanjutnya dari Bapak Andi Sow. Shalom Pak Yehuda. Ya, shalom. Saya aktif pelayanan di bidang musik di gereja karismatik. Ya. Terkadang saya terpikir untuk berhenti pelayanan dan fokus saja di ibadah di GSKI karena khotbah di gereja tersebut sangat jauh dari suara kebenaran, apalagi sangat kental dengan teologi kemakmuran. Tetapi yang menjadi beban karena rasa kasihan dengan gembala gereja tersebut yang juga saya kenal dekat dan di gereja tersebut tidak punya pemain musik. Di sisi lain saya sebagai anggota jemaat GSKI merasa gelisah karena saya malah jarang ibadah onsite ke GSKI. Lebih sering ke gereja lain. Dalam 1 bulan hanya 1-2 kali saja saya ibadah di GSKI. Bagaimana menurut Bapak? Bagaimana menyikapinya? Ya, baik. Yang pertama saya bisa tanggapi adalah gereja ini sebenarnya bukan miliknya manusia, bukan milik
gembala ya, tetapi sebenarnya miliknya Tuhan. Memang ada saja orang-orang yang tadi tidak mau melepaskan hak lalu merasa menghaki ya, merasa berhak atas gereja tersebut. Tapi sebenarnya domba itu bukan milik pendeta. Sebenarnya domba itu bukan miliknya gembala, tapi miliknya Tuhan. Saya sering mendengar dulu ya, sekarang sudah agak jarang, tapi dulu sering sekali saya dengar, wah pendeta atau gereja itu mencuri domba saya. Nggak ada yang mencuri domba. Ya. Nggak ada mencuri domba, kecuali ya dombanya ini dicuri jadi kambing. Nah itu memang mencuri. Ya. Dombanya terus dipakaikan pakaian kambing. Nah itu barulah mencuri ya. Tapi kalau dari gereja satu kepada gereja lain itu bukan mencuri domba ya. Yang gereja yang jadi tempat tujuan ini atau yang tempat pindah ini bisa saja berkata begini, kenapa sampai domba itu pindah dari tempat itu ke tempat sini? Jangan-jangan kamu tidak kasih makan. Nah ini seharusnya yang menjadi pergumulan dari gembala-gembalanya Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gitu ya. Tapi masalahnya adalah tadi harusnya gembala ini memberi makan rumput kepada domba-dombanya, malahan sebaliknya menyembelih domba tersebut dijadikan santapan empuk, santapan lezat. Ya, nah ini yang menyedihkan dan orang-orang seperti ini akan berhadapan dengan Tuhan. Nah kalau saran saya, saudara ini sepertinya masih muda ya, atau bapak-bapak ya, Pak Andi saja lebih aman ya, mungkin seusia dengan saya ya, semuda saya gitu ya, karena saya juga nggak tua-tua banget tapi juga nggak muda-muda banget gitu ya. Pak Andi, saran saya karena tadi Bapak sampaikan bahwa tidak ada pemain musik lainnya ya, coba dipergumulkan, jangan buru-buru untuk meninggalkan gereja itu ya. Lebih baik terlambat mengambil keputusan yang benar daripada buru-buru mengambil keputusan yang salah. Ya lebih baik sedikit terlambat, tapi jangan lama-lama terlambatnya ya, sampai terlambat fatal itu juga salah ya. Tapi lebih baik sedikit terlambat mengambil keputusan yang benar daripada terburu-buru mengambil keputusan yang salah. Bergumulah ya dengan Tuhan. Apa yang harus dilakukan terhadap gereja tersebut? Mungkin saja dan doa saya Pak Andi bisa menjadi alat Tuhan untuk menginsafkan gembala tersebut ya, kembali kepada Tuhan. Bukan mengajarkan teologi yang mengajak jemaat bercinta dengan dunia, tapi justru menyampaikan kebenaran yang murni ya, bahwa gereja ini dipanggil untuk keluar dari dunia, tidak jadi sama dengan dunia ya. Mungkin saja ya, doa saya Tuhan memperlengkapi Bapak ya, dengan kuasanya, dengan urapannya, bisa menginsyafkan kembali gembala yang sudah Bapak kenal lama ini ya. Amin. Tuhan berkati. Masih ada lagi? Ya. Berikutnya dari Bapak Firman Puguh. Shalom Pak Yehuda, salam Shalom. kenal dari GSKI Immanuel Malang Selatan. Iya, shalom Pak Firman. Saya mau menanyakan soal pengulangan kalimat yang pernah diucapkan Daud dalam Mazmur 22 ayat 2 ya, dan diucapkan Tuhan Yesus pada saat penyalipan dalam Markus 15 ayat 34 yang isinya Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Apa esensi pengucapan Yesus ini? Apakah hanya menirukan ucapan Daud? Tolong penjelasannya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Firman ya dari Malang. Ya. Ucapan Tuhan Yesus di atas kayu salib masuk dari 7 perkataan salib begitu ya. Eloi Eloi lama sabachthani ya, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, Mazmur pasal 22 ayat yang kedua. Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Yang pertama kita bisa tarik pelajaran dari hal ini adalah bahwa Yesus ini Tuhan Yesus ya, manusia Yesus ini benar-benar hidupnya dikuasai oleh firman Allah atau dikuasai oleh Logos. Perkataannya bukanlah berasal dari diriku sendiri. Perkataanku bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Hidupnya dipenuhi oleh Logos. Jadi perkataan yang diucapkannya dari atas kayu salib di puncak klimaks penderitaannya, di detik-detik terakhir sebelum Dia melepaskan nyawanya ya. Beyadeha afkit ruhik ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu ketegangan yang sangat tinggi, sudah sampai ambang batas kemampuan manusia.
Dia mengutip firman Allah, waduh kita kagum. Ya, kita kagum. Yang pertama, bahwa Yesus ini manusia sejati. Yesus manusia sejati. Firman Tuhan dalam 2 Yohanes berkata bahwa antikris adalah mereka yang tidak percaya atau tidak mengakui bahwa Yesus datang sebagai manusia. Ya, ini jadi tergoda untuk nyerempet ke ini ya, ke logos ya, padahal belum waktunya, tapi nggak apa-apa deh gitu ya. Sebab banyak penyesat telah muncul, 2 Yohanes 1 ayat 7. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, sebagai daging. Sama seperti kita memiliki daging, Yesus memiliki daging. Yesus bisa merasa sakit. Roh tadi, penyesat ini, itu adalah si penyesat dan antikristus. Antikristus adalah yang mengajarkan bahwa Yesus ini bukan sepenuhnya manusia. Tapi kita belajar bahwa Yesus ini benar-benar manusia tanpa merendahkan, sedikit pun tidak merendahkan. Justru kita mengagumi, kita menyembah dia. Wow, dia manusia sama seperti kita. Tetapi ketaatannya luar biasa. Dia taat, bahkan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya. Jadi pergumulan Yesus sebagai manusia seutuhnya membuat dia menyerukan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Hidupnya dipenuhi oleh logos, sehingga diperes yang keluar tetap firman. Ya. Tapi kalau hidup seseorang yang diisi oleh air-air yang lain, ya entah itu infotainment, entah itu mungkin media sosial tertentu, saya nggak usah sebutin mereknya gitu ya, scroll, diperes ya keluarnya itu gosip. Di keluarnya apa fitnah, ya dan seterusnya dan sebagainya. Nah, pelajaran yang penting dari hal ini adalah bahwa Yesus itu manusia seutuhnya dan dia bisa mengalami penderitaan. Dalam Ibrani dikatakan bahwa dalam segala hal dia disamakan dengan manusia. Sama dengan kita, hanya saja dia tidak berbuat dosa. Dan itu menjadi inspirasi kita, menjadi motivasi untuk meneladani Kristus. Ini kekristenan yang sejati begini. Meneladani Kristus, kalau Yesus bisa sempurna, maka kita pun bisa sempurna. Dan kita harus sempurna. Seperti Bapa di surga adalah sempurna. Jadi ini bukan sekedar, Pak. Tapi ini penting sekali pengulangan ya atau kutipan Yesus dari Mazmur 22 ini hal yang sangat penting. Dia tidak pura-pura menderita. Dia benar-benar menderita. Tapi di puncak penderitanya pun yang keluar adalah firman. Itu artinya bahwa dia dipenuhi oleh firman. Ya. Menjawab pertanyaan nggak ya? Pertanyaan boleh diulang sedikit lagi? Pertanyaan diulang. Saya mau menanyakan pengulangan kalimat yang pernah Pengulangan diucapkan kalimat, Daud ya, dalam Mazmur kutipan. 22 yang diucapkan Tuhan Yesus pada saat penyalipan. Yang isinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oke. Apa esensi pengucapan Yesus ini adalah menirukan ucapan Daud? Tolong penjelasannya. Ya, sudah terjawab ya. Penderitaan yang dialami Daud juga orang menderita, tetapi semenderita-menderitanya Daud tidak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan Kristus. Ya, jadi ini bukan cuma sekedar ikut-ikutan ya, tapi ini pelajaran yang penting bahwa di klimaks, di puncak penderitaannya, yang keluar ya sisa-sisanya pun adalah firman. Waduh, menakjubkan. Bagaimana kita nggak menghormati dia? Bagaimana mungkin kita nggak menghormati dia? Kita menghormati dia. Tapi bukan penghormatan di mulut saja, ya. Bukan ngomong tok, gitu ya. Bukan lambe tok, gitu ya. Bukan cuma di perkataan saja. Kita menghormati Tuhan dengan cara mengenakan hidupnya. Ini cara kita menyembah Tuhan yang benar. Ini cara kita menghormati Tuhan. Ya. Menghormati Tuhan bukan dia Tuhan. Ya, kita mengakui dia Tuhan, tapi bukan cuma itu. Menghormati Tuhan dengan cara apa? Dia harus ada praeksistensinya. Kalau nggak punya praeksistensi, itu nggak menyembah Tuhan. Bukan begitu, Bapak Ibu. Tapi menghormati Tuhan caranya bagaimana? Kenakan hidupnya. Kamu menyembah Allah, menyembah Tuhan Yesus dengan cara kenakan hidupnya. Itu esensinya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.
Satu pertanyaan terakhir ya. Oke, kita selesaikan secara santan. Dari Ibu Indah. Dari Ibu Indah. Oke, baik Ibu Indah. Shalom Pastor Yehuda. Shalom. Terima kasih untuk firman-firmannya yang sangat menguatkan saya, dan saya percaya saya menemukan GSKI tidak secara kebetulan. Amin. Tapi semua atas tuntunan dan bimbingan Tuhan Yesus Kristus untuk kami bisa belajar firman dengan benar. Pak, bagaimana cara kita untuk mengatasi orang yang mengintimidasi iman kita sehingga intimidasi tersebut melemahkan iman kita? Sehingga kita mempunyai pemikiran, iya benar juga, percuma saya ke gereja dan beriman dan lain-lain yang selama ini saya lakukan untuk mendekatkan diri ke Tuhan. Orang yang intimidasi juga sesama orang Kristen. Terima kasih Pak Yehuda. Ya, oke. Intimidasinya bentuknya seperti apa? Saya tidak menangkap secara clear, secara jelas ya. Tetapi kira-kira saya bisa menangkap atau menebak bentuk intimidasinya seperti apa ya. Kira-kira intimidasinya itu, kalau Tuhan ada ya, kenapa masalahmu tidak selesai? Kenapa Tuhan tidak menjawab doamu? Ya, atau semacam ini ya. Lebih kurang mungkin seperti itu. Yang pertama harus kita ketahui dan kita goreskan dalam hidup kita adalah bahwa kita ada di dunia ini bukan karena orang lain. Juga kita ada di bumi ini bukan ada dengan sendirinya. Kita bukan self-existent being, ya, yang makhluk yang ada dengan sendirinya tanpa perlu ada pencipta atau kausalitas prima. Hanya ada satu pribadi kausalitas prima, yaitu Allah semesta alam, Elohim Yahweh. Kita manusia yang ada penyebabnya, ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan kita itu bukan manusia tadi, bukan siapapun, tapi Tuhan semesta alam, Elohim Yahweh. Hal ini harus kita goreskan di hati kita. Maka hidup kita tidak ditentukan, tidak dipengaruhi oleh perkataan orang. Percuma kamu ke gereja, mati masuk neraka lu. Buat apa diaminkan? Toh hidup kita, keselamatan kita tidak ditentukan oleh perkataan orang itu. Kecuali yang ngomong pemilik surga dan bumi. Dengarkan saja ya perkataan firman dari pemilik hidup kita. Jadi bagaimana cara mengatasi intimidasi seperti itu? Intimidasi ini pasti dari atau sebelum itu gini ya. Karena ketika seseorang atau ketika kita berbuat dosa, perkataan Tuhan juga seakan-akan seperti mengintimidasi kita. Bagaimana cara membedakan antara intimidasi dengan suara Tuhan, dengan suara manusia? Caranya begini, intimidasi ini selalu tujuannya adalah agar kita jauh dari Tuhan. Itu intimidasi. Entah itu dari setan, dari manusia, dari diri kita sendiri, itu namanya intimidasi. Asalnya pasti dari satu oknum ini, yaitu Satan. Sebaliknya, suara Tuhan melalui nurani kita mungkin, atau suara Tuhan melalui peristiwa hidup kita dan seterusnya, ya, yang bukan intimidasi, berbicara begini. Tujuan akhirnya adalah supaya kita dekat sama Tuhan. Ya. Jadi jangan dengarkan orang lain. Hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan manusia, tapi hidup kita ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Biarlah orang yang hidup karena iman. Dan iman ini timbul atau datang dari pendengaran akan firman Tuhan, bukan dari firman yang lain. Bukan dari perkataan yang lain ya. Mohon maaf tadi ada penanya Pak Firman, bukan Pak Firman maksud saya ya, tapi dari perkataannya orang lain. Hidup kita ditentukan oleh firman Allah, oleh perkataannya Tuhan. Cara mengatasi intimidasi itu lawan, bukan lawan secara debat kusir ya, ototan bukan. Tapi lawan dengan apa? Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Buktikan Allahmu ada, buktikan Allah kita hidup. Dengan cara kita hidup kudus, kita hidup suci, jauhi dosa, jauhi pelanggaran-pelanggaran, dan berjuang untuk senangkan hati Tuhan. Ini sekaligus kesimpulan ya. Kesimpulan sebelum saya menutup pertemuan ini.
kekristenan yang sejati terjadi atau kita bisa temukan dan kita jalani ketika orientasi hidup kita, fokus hidup kita cuma satu, bagaimana hidup kita menyenangkan Tuhan. Kita berasal dari Tuhan, bersumber dari Tuhan. Dan hidup kita sepenuhnya kita tujukan kepada Tuhan. Senangkanlah hati Tuhan. Temuilah Dia, jumpailah Dia. Bukan hanya dengan pikiran kita. Bukan hanya dengan nalar kita, dengan pengetahuan kita. Tapi jumpai secara konkret, secara real. Ya, lewat perjumpaan-perjumpaan pribadi kita. Baik melalui firman, melalui doa, ya, dan persekutuan kita dengan saudara-saudara seiman. Seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ya, sebelum kita akhiri pendalaman Alkitab ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat perjumpaan kami yang begitu manis pada hari ini. 2 sesi sudah kami lewati tanpa terasa Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan anak-anak-Mu ya Bapa, yang menyediakan dirinya, menyediakan waktunya untuk kami berfellowship. Ya, begitu manis fellowship kami pada kesempatan ini Tuhan. Terus ikat kami dengan tali kasih-Mu, membuat kami Tuhan semakin teguh di dalam iman kami, pengiringan kami akan Engkau. Kami akan akhiri pendalaman Alkitab ini, Tuhan. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu jangan buru-buru keluar dari Zoom. Kita bisa saling menyapa satu dengan yang lain, ya. Bisa di unmute, ya. Mungkin ramai sekali, nggak apa-apa. Tapi saya mau kasih Pak Yehuda. Ya mendengarkan paling tidak dan melihat ya wajah Oke, dari Yuda, Bapak Ibu. terima kasih. Terima kasih Pak Yehuda. Terima Terima kasih. kasih. Kami bisa bersama dengan Bapak Ibu ya. Salam, Sampai Pak ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jangan buru-buru. Amin. Jumpa lagi Pak Yehuda. Kita tunggu, Pak. Tuhan, puji Tuhan. Ya. Ini yang paling jauh dari mana ya Bapak Ibu ya? Tadi ada dari Taiwan, ada yang lebih jauh dari Taiwan nggak? Lebih dekat. Kalau Palembang dekat ya, sama Indonesia. Yang paling jauh mungkin Taiwan, Hong Kong ya. Iya, Saya dengar Taiwan, ada yang Hong dari Kong. Australia. Apakah jadi hadir? Ada yang mendaftar dari Australia? Apakah ada Bapak Ibu? Lebih jauh dari Taiwan ya? Mina jauh sih. Mina. Gimana? Sorry, Ada, maaf. sepertinya ada. Oh ada, ya baik. Ada dari Australia. Ya, oh puji Tuhan ya. Senang sekali bisa melihat secara langsung nih wajah-wajah Bapak Ibu yang dari jauh-jauh ya. Oke, puji Tuhan Puji ya. Tuhan. Tetap jaga kesehatan ya Bapak Ibu. Amin. Kita untuk fellowship ini, persekutuan ini tetap terjalin dengan manis ya. Amin. Terima kasih Pak Yehuda. Di foto Pak, Terima foto kasih. bersama Pak. Foto bersama.